Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa, wabarakatuh. UI Watch Plus hari ini hadir kembali di sore ini. Sudah lama kita tidak ketemu nih. Ada tamu-tamu kita hari ini yang memang masih junior di UI Watch Plus ini. Nanti saya kenalkan di sebelah kiri kita. Ini adalah Mbak Marisa yang kita kenal dengan Mbak Caca. Caca. Iya, angkatan termuda ini di Watch tahun 2003 ya, hukum ya, notaris ya. Alhamdulillah, jadi notaris ya. Iya, magister 2003. Magisternya 2003. Terima kasih Mbak Caca. Selamat. Bisa hadir. Terima kasih bisa atas hadir. waktunya. Nurusin semangat almarhum lah, ya Iya, kan? kan? insya Allah. Pemirsa, Mbak Caca ini adalah putri sulung dari almarhum yang kita kenal adalah Bang Asrul Harun, angkatan 66. Beliau adalah generasi dari Bang Asrul yang akan mengikut jejaknya papanya nih almarhum nih. Insya Allah. Ini papanya seorang notaris yang begitu keras, tegas. Kalau bicara tuh lantang setiap podcastnya. Dan kita dengar sama-sama hari ini Mbak Caca juga seperti itu nih kelihatannya. Pemirsa, oke, sebelah kanan saya tidak asing lagi adalah Bapak Taufik Bahudin. Siap. Selamat sore Bang. Assalamualaikum. Kita ketemu lagi. Terima kasih Bang. Ya Allah, Mantap. kita ketemu lagi Bang. Sehat selalu. Bang. Mantap, amin. Semangat Bang ya. Ya Allah. Oke pemirsa, hari ini temanya menyangkut kilometer 50 yang kita akan kupas sedikit karena sudah sekian lama nih dilupakan kilometer 50 ini. Tidak ada kelanjutan sama sekali, ya kan? Orang mulai lupa dengan sibuk banyak yang urusan yang lain, jasa palsu dan lainnya. Ini tertinggal sedikit. Di tengah-tengah kita, saat ini Bang TB atau Pak Taufik Bahudin ini akan menjelaskan, memaparkan cerita tentang kilometer 50. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasus kilometer 50 memang diarahkan untuk dilupakan, diganti dengan kasus-kasus lain. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya gampang. Karena orang, otak, dan pelaku yang memberi perintah dan pelaku yang mengeksekusi perintah kilometer 50 itu masih hadir. Saat itu presidennya namanya Jokowi. Terus terang saya berspekulasi, nggak ada kabar berita. Oke. Orang berspekulasi karena nggak ada kabar berita, mau gone with the wind, hilang begitu aja. Itu nyawa berapa orang ditembak sama polisi begitu aja. Betul. Nggak ada proses. Kenapa? Siapa Kapoldanya? Nah sekarang kebukti. Dia kan orangnya jauh tangan kanan Jokowi, ngaco aja sih Tito Karnavian itu. Iya. Terus jawab sini ngomong depan Uwewot. Jaket kuning nunggu penjelasan. Oke. Jadi jangan ngilang-ngilang lah, Jokowi nggak usah pura-pura lupa. Saat dia jadi presiden kilometer 50 targetnya Habib Rizik siap. Karena gagal ya orang lain yang kena ditembak segala macam, dibunuh begitu di mobil. Kok nggak diproses sih, dianggap sepele? Karena orang yang menitanya itu sekarang masih ada. Jadi ya Jokowi ini emang PKI gaya baru banget. Itulah gaya PKI. PKI gaya baru. Iya gaya baru lah, begitu gayanya. Saya tuduh aja dia. Udahlah, dia kalau PKI udah susah, udah ngomong aja saya. Kalau di medsos rame tuh. Tapi memang kan banyak ya Bang, di samping itu di sekelilingnya, lingkungannya juga banyak yang terlibat Bang di situ. Oh iyalah, kalau orang kayak Jokowi itu siapapun yang memimpin lingkungan mesti dia bentuk itu. Nah Jokowi kan sekarang rame di medsos nih. Kenapa dia sebetulnya dia dilingkungin oleh orang-orang yang memang ya ujung tombaknya PKI baru. Jadi ada medsos yang mengatakan, orangnya saya lupa namanya ada, dia mengatakan Jokowi bukan PKI, tapi keluarganya itu adalah PKI benar-benar. Karena Jokowi lahir tahun berapa, 65 atau berapa? Dan saya sebut berapa, 61 ya. Nah, saya sebut dia PKI gaya baru. Karena ya begitulah gaya dia. Karena PKI udah bubar ya kayak PKI gaya baru Jokowi. Udahlah. Kalau memang dia bukan PKI gaya baru, kasus kilometer 50 diberesin tuh nggak kan hilang begitu ya, dibikin lupa. Kita ngingat lagi masyarakat, korban tuh mentang-mentang rakyat kecil yang dibunuh dengan sadis. Berapa orang tuh di mobil. Ya rekamannya masih ada. Ya itulah kan. Coba, karena gagal untuk membunuh Habib Rizik, masa anak buahnya ditangkap ditembakin semua.
Itu jam belakang bego lah ya. Dia Kapoldanya waktu itu. Sampai sekarang bisa dapat posisi begitu segala macam. Materinya saya nggak nuduh lah. Saya nawar-nawarin proyek, program, kok ngadunya banyak dari mana. Jadi Jokowi ini memang biang kerok betul-betul. Dan dia lah PKI kayak baru ujung tombaknya sekarang, Jokowi. Tolong jawab, Jokowi. PKI kayak baru kilometer 50 gimana? Itu Anda presiden tuh. Waktu Anda jadi presiden, peristiwa itu terjadi. Jadi harus ditindaklanjuti nih Bang. Ya haruslah sampai tuntas. Sampai tuntas. Kayaknya kita goblok bener bisa nangkap ngusut gitu itu ya. aja nggak bisa. Orang jelas polisinya siapa, Iya. yang nangkap siapa, yang bawa siapa. Betul. Kok hilang begitu gede kata disebut yang terlibat sudah keburu meninggal, masa satu orang anak buah. Kalau nggak perintah dari atasan bagaimana? Jadi kerangkeng aja lah, gampang aja udahlah. Buka aja angkat lagi kilometer 50. Ini nggak Amin, benar. ya. Mudah-mudahan dengan ini WeWatch yang mengangkat ini insya Allah didengar oleh pemirsa tentang kasus kilometer 50 yang terhambat. Harus ditindaklanjuti menurut abang kita ini, senior dari WeWatch, mengatakan seperti itu. Tetap harus ditindaklanjuti dengan tegas semua masyarakat maupun kepolisian harus ada di sini. Terutama untuk Bapak Presiden kita, Pak Prabowo. Mudah-mudahan Pak Presiden mendengar ini, melihat kasus bagaimana ini. Kasihan mereka semuanya, keluarganya, anaknya masih pada kecil-kecil. Oke pemirsa, Mbak Caca, bagaimana Mbak Caca kelanjutannya? Mungkin bisa memberikan sedikit tanggapan? Kalau menurut saya banyak kejadian-kejadian yang memang yang melibatkan pucuk pimpinan ini memang pada ujungnya memang akan menguap begitu aja. Selesai. Dari dulu hilang selesai. Contoh karena kasus Trisakti zaman dulu ada kasus Oh iya. reformasi, berapa banyak mahasiswa 98 ya? Iya. Berapa banyak mahasiswa yang terbunuh, yang hilang. Sampai sekarang Sampai nggak sekarang tahu nggak ketahuan siapa pembunuhnya. siapa pembunuhnya, hilang kemana. Nah, itu. Juga untuk kasus Trisakti juga berpuluh-puluh tahun juga nggak selesai. Iya. Lama Begitu sekali. juga dengan kasus 50, kilometer 50. Kita tahu semua, cuma memang dari sepanjang sejarah kalau sudah melibatkan pucuk pimpinan, itu nggak terselesaikan, tidak terungkap dengan tuntas kasusnya. Kita berharap Pak Prabowo bisa menyelesaikan kasus-kasus HAM ini ya. Ini termasuk Sebenarnya kasus memang HAM kan? kalau Pak Prabowo mau ini untuk khusus kilometer 50 ya Bang. Iya. Ya, sangat mudah lah. Sangat mudah. Sangat mudah Pak Prabowo harusnya memang tahu, saya yakin beliau tahu, bukan nggak tahu Bang. Tahu. Tahu Pak Prabowo. Cuma memang mungkin urusannya banyak yang lain. Atau dia bisa menugaskan salah satu menterinya, kan begitu ya Bang ya. Atau Kapolri ya kan diperintahkan. Nah inilah. Menurut Abang bagaimana? Apakah Listio Sigit bisa Bang? Nah, kalau Listio Sigit lupain aja lah. Dia orangnya Jokowi. Dia aja nggak benar sama dia ngejabat di sebagai Kapolri, apa yang diurusin. Jadi udah nggak beres lah ya. Jadi tinggal kita mau menjadikan ini sekedar cerita atau menjadikan ini pembelajaran untuk masa depan bangsa ini agar tidak terulang lagi bahwa kita pernah mengalami situasi seperti ini. Jadi kita mau nunggu yang pilih yang mana? Skenario Tuhan Allah jelas. Iya. Diangkat aja terus ke atas, kita tonton bahwa dia akan dapat timbalannya. Oh iya, percaya nggak percaya urusan Jokowi, nanti lo meninggal bakal tanggung jawab lo. Tungguin aja, lo tanggung jawab Ya, lo, bukan pasti orang ya, seenaknya ya, aja. akhirat. Lalu menurut Abang yang pantas selain Prabowo, misalnya Prabowo nggak sempat ngurusin itu, walaupun Pak Prabowo ini tahu. Menurut Abang siapa sebaiknya yang bisa turun tangan ini? Kalau saya sih bilang ya, kalau memang Prabowo sudah dalam posisi yang pas, ya dia tinggal ngasih perintah usut, selesai itu. Perintah. Kalau saya suruh usut, susah amat sih. Iya, tinggal perintahkan dong ya Bang. Sebab gini lah ya, kedekatan kita dengan seseorang itu tergantung kualitas kedekatan. Kalau kedekatan betul-betul karena kesamaan life values atau nilai-nilai hidup, prinsip hidup, itu kedekatan yang luar biasa. Tapi kalau kedekatan dengan orang itu padahal nilai-nilai hidupnya tidak sama,
kita nggak akan pernah bisa dekat. Nah, Jokowi dengan Prabowo tidak akan pernah bisa dekat banget karena nilai hidupnya berbeda. Jadi dekatnya ada kepentingan aja ya. Bukan kepentingannya pendekatan sosial aja itu, Pendekatan sosial, tapi bukan oke. sebagai teman benar. Beda misalkan Pak Prabowo dengan Pak Safri itu kan masalah nilai-nilainya sama, beda Ada itu. value ya. Bukan kedekatan politik, itu kedekatan personal segala macam. Jokowi kan ya nilainya nilai PKI ya begitulah, akal-akalan, licik, ngumpet, ini segala macam. Iya. Emang dianggap kita nih bodoh semua. Jaket kuning nggak mau dibuat, nggak mau dibikin bego lah ya. Kita harus berbunyi terus. Kita harus berisik Kenapa ya, Pak, ya? berbunyi? Karena ini yang kita bisa lakukan. Iya. Kita bukan aparat kok. Tapi jaket kuning 6566 udah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjatuhkan G30S. Ya, Namanya dengan PKI itu. melalui dari podcast ini ya Bang ya, sampaikan kan, Ya, gitu. mengingatkan publik ya, mengedukasi. Ya, Bahwa edukasi kasus buat apa? kilometer 50 itu bukan sekedar kasus kriminal biasa, Nah, itu itu perintah presiden itu. Dan sudah pelanggaran HAM itu. Pelanggaran HAM, ya. Perintah presiden itu langsung. Karena kalau udah kasus besar hilang begitu aja, itu pasti orang penting ya. Presiden itu masa Jokowi. Betul. Kapoldanya siapa? Tito kan? Tito. Ya dua orang Ya. itu bermain. Iya. Diatur ke bawahnya. Misalnya ada kabar. Waktu itu memang kebetulan Habib Rizik cukup vokal. Oh menentang iya, Jokowi. dia target tahu lah saya. Iya, pada saat itu. Oke. 1 menit lagi nih, Mbak Caca, gimana closing statementnya mengenai ini tanggapan dari Bang TB? Bagaimana closing statementnya 1 menit lagi? Karena kalau menurut saya memang kalau tidak ada gerakan dari masyarakat, people power atau ya gerakan besar dari masyarakat, maka kasus di Indonesia ini nggak akan terangkat, akan hilang begitu aja. Semakin lama masyarakat akan semakin lupa kan, tertutup dengan kasus yang lebih baru, tertutup kasus yang lebih baru. Berarti tetap Mbak Caca mengatakan harus ada people power. Iya, tetap Oke. harus ada gerakan dari masyarakat tetap untuk mengangkat masalah kilometer 50 Iya. ini untuk tetap diadili. Dan mereka Tetap akan diungkap siapa. ya mereka akan berusaha menutupi Menutup terus, terus. menghilangkan, memindahkan, itu. Kita angkat lagi kilometer 50 belum beres. Jokowi tanggung jawab sebagai presiden. Masa nggak bisa? Tito sebagai Kapolda waktu itu. Kapolda. Dua orang ini tanggung jawab aja itu dipegang kerangkeng. Oke. Karena saya mengatakan jadikan Jokowi itu sebagai satu-satunya dan mantan presiden pertama Republik Indonesia yang dikerangkeng untuk jadi contoh soal bangsa ini ke depan, terutama agar tidak ada lagi ngadepin punya orang seperti ini memimpin negara kita dengan Sirekap yang disusumin PKI itu. Oke. Sirekap itu diatur sama siapa, bisa Jokowi lagi. Ya. Jadi Bang, Abang closing statement terakhir bagaimana? Tadi Mbak Caca mengatakan harus ada gerakan people power untuk menggerakkan ini. Ya, Kalau misalnya artinya tidak bisa diangkat diandalkan. terus lah selama ini belum diberes, belum Diangkat terus, diselesaikan, di-blow up terus ya, Bang, ya? di blow up, diingat Di-blow up ke aja, publik, oke. diedukasi masyarakat. Ini Wiwot yang bisa lakukan. Ketidakadilan yang luar biasa, bayangkan berapa keluarga itu yang ditembak begitu aja, dan Iya. orang yang nembak ngelesnya macam-macam. Jadi kalau namanya Tito sama Jokowi itu dua orang yang kompak banget itu. Jadi ya nggak akan lah. Makanya si Tito nggak dicoba, masih dapat posisi yang enggak. Jokowi masih waktu presiden. Ya kasus kilometer 50 tanggung jawab itu aja. Ya mesti jadi menteri kan Pak Tito sampai sekarang mesti jadi Ya sih lah, udahlah. Mendagri ya. Oke, pemirsa, terima kasih. Ini senior dan junior kita nih yang begitu berbeda jauh angkatan 66 dan 2003 ini. Iya. Ini spesifik sekali. Dari Mbak Caca yang termuda ini mengatakan harus ada gerakan-gerakan yang memang membuat Pak Prabowo ini mengingat kembali dengan kasus kilometer 50 biar tetap ditindaklanjuti, bahasanya Bang TB seperti itu. Pemirsa, insya Allah kita akan dengar berikutnya lagi, akan kita berisikan terus, Wiwot akan terus berisik di sini Bang, mengatakan Iyalah. tentang ini akan blow up terus oleh Wiwot, mungkin dengan teman-teman dan narasumber yang akan datang yang lainnya. Oke, Dan, Wiwot. dan juga ini buat Pak Prabowo pesan kami, Wiwot siap. Nah, Nggak oke. cuma ngomong, kalau diperlukan kami siap. Beri kami tugas di lapangan, kami akan jalan. UI bisa bergerak. Oke, UI bisa bergerak Bang, ya? UI Siap. boleh Lalu nih, dikerangkeng, dibikin nggak berkutik, tapi UI mewakili jaket kuning sebagai kampus perjuangan kita nggak bisa dikerangkeng.
Betul. Ya. Oke. Jadi untuk rekan-rekan Sivitas Akademika, Jayat Kuning, UI, Kampus Perjuangan, dan juga rekan-rekan dari kampus yang lain, mari kita bergerak lagi. Jadikan kampus bukan sekedar lembaga birokrasi yang dilakukan sekarang oleh kelompok individu di pemerintahan, tapi jadikan dia sebagai institusi kampus perjuangan yang bisa menjadi acuan bagi bangsa dan negara untuk tegaknya kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Oke. Dan kembali mahasiswa bisa jadi suara rakyat lagi, suara yang murni memang suara iya, rakyat. vokal lagi. Vokal lagi. Jadi Karena tidak hanya dengan UI aja atau jaket kuning, mungkin Trisakti semua mendengar tetapi juga semua nanti kan bisa bergerak lagi. Mahasiswa seluruh Indonesia kita harap sebagai suara masyarakat, suara rakyat yang memang belum terkontaminasi dalam politik apapun, ya. Bisa menyuarakan benar-benar keluhan rakyat ini yang Iya. harus Coba bayangkan diperjuangkan. aja, kampus nggak berbunyi di kerangkeng. Zaman Jokowi kan ini. Iya. Betul. Dan kami UI World Jaket Kuning mewakili kampus perjuangan, kami tidak bisa di kerangkeng karena kami nggak bisa dibayar, nggak bisa sogok. Iya. Jadi itu aja lah biar tahu. Oke. Jokowi biar tahu lah. Terima kasih, Jaket Bang, Kuning ya. itu punya sejarah. Oke. Terima kasih pemirsa. Kita akhiri dulu bincang-bincang di hari ini. Saya Vicky Balfas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Probitas, Probis, Justicia. ya.